Gila. Kisah di balik penembakan seorang istri anggota TNI di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah, pekan lalu terkuak. Dalam penembakan tak lain adalah suami korban, Kopda Muslimin, yang hingga saat ini masih buron. Berdasarkan hasil penyelidikan, Kopda Muslimin diduga telah mencoba menghabisi nyawa istrinya sebanyak 4 kali. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi menyatakan motif Kopda Muslimin karena adanya wanita idaman lain. Gila ini, teman-teman, kalau mengikuti dari awal kasus penembakan istri TNI, ternyata dalang atau mastermind-nya itu, otaknya itu adalah suaminya sendiri. Berdasarkan keterangan dari eksekutor atau pelaku di lapangan, para penembak itu, eksekutor yang 4 orang yang sudah diamankan, yang sudah ditangkap ini, mengaku diperintahkan oleh suami dari korban, Kopda Muslimin namanya. Jadi motif atau motivasi seorang suami Kopda Muslimin untuk membunuh istrinya itu karena satu, dia punya pacar lagi, mungkin dia pengen kawin, kemudian dia berpikir dengan dibunuhnya istrinya yang pertama dia bisa kawin dengan pacarnya yang baru ini. Tapi ini gila, teman-teman semua. Gilanya kenapa? Karena agar dia bisa kawin lagi, kenapa harus membunuh istrinya? Kenapa harus menyewa pembunuh bayaran untuk membunuh istrinya? 4 orang yang sudah dinyatakan tersangka sebagai orang suruhan dari Kopda Muslimin ini sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditangkap untuk saat ini. Tapi pelaku atau mastermind suaminya Kopda Muslimin masih di dalam masih buron. Tentu ini Kopda Muslimin ini nanti akan dikenakan pasal 338 junto pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya bisa hukuman mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Oke, teman-teman sekalian. Jadi kasus yang begini itu banyak terjadi ya, dalam artian tidak hanya satu. Kita tahu bahwa beberapa bulan yang lalu sempat ada kejadian yang sama, waktu itu di Jambi atau di Medan saya lupa, yang seorang hakim ternyata dia ditemukan tewas di kebun sawit, dan ternyata ketika diusut, pelaku atau mastermind-nya atau otak di balik pembunuhan itu adalah istrinya. Sekarang rencana pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap seorang istri, seorang perempuan ya di Semarang, ternyata mastermind-nya atau pelaku utamanya, otak di balik pembunuhan berencana itu adalah suaminya sendiri, yaitu Kopda Muslimin, seorang TNI. Buset. Motifnya cuma satu untuk saat ini ya, yang telah dibongkar, yaitu pengen kawin lagi atau punya pacar lagi. Ya, saya tidak tahu apakah ini disuruh oleh pacarnya atau tidak, tapi untuk saat ini tidak ada keterangan yang menyatakan seperti itu. Yang jelas mastermind-nya atau pelaku utamanya di sini adalah suaminya sendiri, yaitu Kopda Muslimin. Oke, teman-teman semua, yang menarik adalah para eksekutornya. Para eksekutor ini, yang 4 orang ini, sebenarnya udah ada 5 tersangkanya. Yang 4 adalah para pelaku di lapangan yang menembak langsung. Kemudian yang 1 adalah penyedia senjata. 5 orang ini sudah ditangkap. 1 lagi yaitu Kopda Muslimin, suami dari korban, sedang dalam pencarian atau sedang dalam buronan. Ya. Yang menarik adalah keterangan dari para pelaku ini, dari para eksekutor ini. Salah satu eksekutor penembakan ini bernama Sugiono. Ini menyatakan bahwa sebetulnya dia diperintahkan oleh suaminya, oleh Kopda Muslimin itu, untuk membunuh istrinya itu sebanyak 4 kali. Jadi ini sudah 4 kali. Ini yang keempat. Pertama adalah racun ya.
yang kedua ada untuk meracuni, yang kedua adalah percobaan pencurian, yang ketiga adalah santet, dan keempat adalah ini penembakan yang sampai terjadi ini. Nah, si Sugiono ini, eksekutor lapangan ini, menerangkan bahwa dia diperintahkan oleh Kopda Muslimin ya untuk membunuh istrinya tersebut, untuk ditembak pas di kepalanya. Tentu kita tahu kalau orang itu ditembak di kepala, kemungkinan hidupnya itu sedikit. Tapi para eksekutor ini, Sugiono ini merasa kasihan karena dia kenal dengan korban, dengan istrinya ini. Karena dia kenal ketika dia akan menembak di kepalanya, dia merasa tidak tega. Ini luar biasa. Jadi ada pembunuh yang masih punya hati. Ini dia masih punya hati. Jadi ketika dia mau menembak kepala, dia masih mikir, kasihan. Akhirnya dia tembak itu di bekas dada ya. Tapi tidak sampai mati. Istrinya ini tidak sampai mati. Jadi Sugiono ini masih kasihan sama istrinya itu, sama perempuan itu. Jadi dia diperintahkan untuk menembak di kepala, tapi dia tidak tembak di kepala. Tapi dia tembak di bagian badan, yang berujung pada ketidakmatian korban ini. Ya karena dia tidak mati dan ada banyak CCTV, maka sebetulnya ya kasusnya seperti ini. Akhirnya dia bisa diusut gitu. Dan Sugiono ini bersama teman-teman, menurut keterangan dia diperintahkan untuk membunuh istrinya itu tidak di depan rumahnya sebetulnya, tetapi di jalanan yang sempit, di jalanan yang sepi. Tapi karena dia kehilangan jejak, akhirnya dia menembaknya itu di depan rumahnya. Gila, ini pembunuhan berencana. Jadi Sugiono ini bersama kawan-kawannya ini sebetulnya diperintahkan udah beberapa kali sebetulnya oleh suaminya tersebut untuk membunuh istrinya. Pertama dengan cara diracuni. Nah, yang kedua dengan cara melakukan percobaan pencurian. Jadi ketika dia teman-temannya ini, para eksekutor ini melakukan pencurian, otomatis kan di sana akan ada semacam pembunuhan dan sebagainya. Mungkin saja ke sana nanti. Kemudian yang ketiga adalah santet ya, disantet. Yang keempat adalah kasusnya ini, yaitu penembakan. Gila. Untuk saat ini, kasus ini saya mengikuti kasus ini sejak dari awal, yaitu tanggal 18 Juli di kejadiannya. Gila. Jadi untuk saat ini 5 orang ini sudah diamankan oleh polisi, dan suaminya masih dalam keadaan buron. Artinya Kopda Muslimin suaminya ini masih buron, belum ditemukan. Tapi yang saya herankan dan sedikit geleng-geleng kepala, ini adalah motif dia membunuh istrinya tersebut, yaitu karena dia punya pacar lagi dan dia rela bayar 120 juta kepada eksekutor untuk membunuh istrinya. Gila ini, gila. Saya sedikit tidak membayangkan, dan kita kalau orang waras ya, perasaan kita dan pikiran kita mungkin gak mungkin begitu kan. Tetapi apa yang ada di dunia ini bisa terjadi. Ya buktinya ini sesuatu yang menurut kita tidak mungkin dilakukan, ternyata mungkin terjadi. Seorang suami berencana untuk membunuh istrinya sendiri. Beberapa bulan yang lalu, waktu itu entah di Jambi atau di Medan ya, waktu itu di Jambi kayaknya ini, seorang suami yang tidak lain adalah hakim pengadilan negeri dibunuh oleh sekelompok orang, dan ternyata pelakunya, mastermind-nya, otak di balik pembunuhan itu adalah suaminya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, semuanya bisa terjadi. Termasuk membunuh keluarga, termasuk membunuh istri, membunuh suami. Apapun itu bisa terjadi. Luar biasa. Ini kasus terjadi tanggal 18 Juli. Dan untuk saat ini sudah diamankan 5 tersangkanya, dan suaminya masih dalam keadaan buron. Kita akan melihat apakah suaminya ini bisa ketemu atau tidak. Gampang sebenarnya, karena dia adalah seorang TNI. Karena para pelakunya ini sudah ditangkap, ini kemungkinan besar nanti
dengan kecanggihan para penyidik, dengan kecanggihan sistem yang dimiliki, ini kemungkinan pelakunya bisa ditangkap, bisa diungkap nanti. Tapi yang jelas adalah pengakuan dari para eksekutor ini bahwa dia diperintahkan untuk membunuh seorang perempuan, dia diperintahkan oleh suaminya. Kita kan kemarin bertanya-tanya, siapa sebetulnya yang menyuruh dia untuk membunuh itu? Ternyata sekarang terungkap, yang menyuruh untuk membunuhnya adalah suaminya sendiri. Suaminya sendiri, bukan orang lain, tapi suaminya sendiri. Bayangkan, suami menyuruh para eksekutor lapangan untuk membunuh istrinya sendiri, dan dia sudah punya anak. Dia ditembak ketika habis pulang sekolah ya, habis jemput anaknya ke sekolah. Bayangkan, dia ditembak saat dia pulang jemput sekolah anaknya perempuan itu yang masih kecil.